Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Mutia Salwa dengan NIM 2362570 dan ini rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Bahir dengan NIM 2362550. Kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan sebuah materi yang berjudul penerapan rule-based classification di dalam pengambilan keputusan nilai mahasiswa dengan menggunakan algoritma selection. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana metode klasifikasi berbasis aturan dapat diterapkan dalam bentuk struktur if-else, baik melalui bahasa pemrograman Python maupun menggunakan Microsoft Excel, serta bagaimana metode ini digunakan untuk mengelompokkan data nilai ke dalam kategori tertentu secara otomatis. Oke, baiklah. Untuk materi pertama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan metode rule-based classification. Metode rule-based classification adalah metode klasifikasi yang menggunakan aturan-aturan eksplisit yang mana aturannya dinyatakan dalam bentuk logika if, yaitu jika, dan then, yaitu maka, dengan tujuan untuk mengklasifikasikan objek ke dalam kelas tertentu. Nah, untuk metode ini sendiri sangat cocok pada kasus evaluasi nilai, klasifikasi usia, status, dan lain sebagainya. Yang menjadi tujuan utama pada metode ini yaitu untuk menghasilkan aturan-aturan logis dan mudah dipahami yang bisa digunakan dalam mengklasifikasikan data secara akurat ke dalam kategori dan maupun kelas tertentu. Nah, untuk mengklasifikasikan data ke dalam kelas atau kategori tertentu yang dimaksud itu seperti misalnya kita memiliki studi kasus atau objek lah. Objeknya itu berupa hasil nilai ujian siswa SMA. Nah, di dalam objek tersebut pasti memiliki beberapa data atau banyak data. Misalnya memiliki 50 data, yang mana data tersebut nanti akan kita hitung dan hasil akhirnya itu akan kita masukkan ke dalam kelas tertentu atau kategori tertentu sesuai dengan aturan pengklasifikasian dari objeknya gitu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam selection algorithm. Nah, selection algorithm ini ialah algoritma yang kita gunakan di dalam menghitung studi kasus yang akan kita jelaskan selanjutnya. Berdasarkan teori yang dimana algoritma yang digunakan untuk memilih data atau elemen berdasarkan kriteria tertentu dari sekumpulan data. Itulah selection algorithm. Algoritma ini berperan penting dalam mengambil keputusan, misalnya memilih data dengan nilai maksimum, minimum, atau yang memenuhi suatu kondisi. Jadi, contohnya kalian itu memiliki sebuah data yang terhitung banyaknya sampai mencakup 50 data, dan di dalamnya berisi data-data mentah yang masih dalam keadaan belum diatur posisi-posisi dari setiap data yang berjumlah maksimum dan minimumnya. Jadi algoritma ini diciptakan untuk menghitung nilai-nilai dari setiap data-data tersebut untuk mengetahui dari setiap maksimum dan minimum nilai yang ada. Nah, untuk memenuhi suatu kondisinya itu, jadi misalkan kita memiliki sebuah data yang 50 tadi dan didapatkan pada suatu kondisi tertentu yang kita inginkan. Misalkan kita hanya menginginkan 50 data saja yang ada. Nah, di dalam 50 data itu berarti hanya terisi dari data-data yang kita inginkan saja. Misalkan dari angka 1 sampai 50 saja. Seperti itu. Kemudian untuk selection algorithm itu juga berperan dalam memilih atribut atau aturan terbaik yang akan digunakan dalam metode rule-based classification, di mana metodenya ini memiliki aturan yang dibentuk lebih akurat, efisien, dan relevan. Jadi untuk metodenya ini sangat cocok kita bawakan di dalam selection algorithm. Nah, bagaimana caranya kita
Selesai mengimplementasikannya, maka selanjutnya akan saya lanjutkan ke dalam kode Python-nya. Adapun untuk studi kasusnya sebagai berikut. Kesempatan kali ini kita masuk dalam perhitungan manualnya. Nah, yang perlu kalian ketahui, di sini terdapat 50 data mentah yang belum kita olah atau yang belum kita hitung. Nah, di dalam perhitungan manual ini sendiri, kita hanya menghitung satu data saja dari 50 data. Karena untuk perhitungan 50 datanya nanti akan kita hitung menggunakan Excel. Langsung saja, di sini data yang akan saya hitung yaitu data yang kelima dengan nilai 43. Ayo, kita bundarkan ya. Data yang ingin saya hitung, data yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, dengan nilai 43. Nah, sudah saya bundarkan. Jadi inilah data yang akan kita hitung. Untuk penyelesaiannya sendiri, saya membuat 3 langkah yang cukup sistematis, karena ini mempermudah saya untuk menjelaskan dan juga bisa mempermudah kalian dalam memahami perhitungannya. Langkah pertama yaitu kita harus membaca aturan klasifikasinya terlebih dahulu. Di sini saya membuat aturan klasifikasi, ada 4 aturan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Yang mana untuk aturan klasifikasi yang pertama yaitu jika nilai lebih dari atau sama dengan 85, maka dia masuk dalam kategori nilai yang sangat baik. Kemudian, untuk aturan klasifikasi yang kedua, jika nilai lebih dari atau sama dengan 70, maka dia masuk dalam kategori nilai yang baik. Nah, untuk aturan klasifikasi nilai yang ketiga, jika tidak memenuhi kedua if di atas, yaitu kedua jika di atas, akan tetapi dia melebihi atau sama dengan 55, maka dia masuk dalam kategori nilai yang cukup. Dan untuk aturan klasifikasi yang terakhir yaitu sisanya, sama dengan kurang. Nah, yang dimaksud dengan sisanya sama dengan kurang, yang mana nilai sisanya ini adalah batas terakhir dari aturan klasifikasi yang ketiga. Nah, ini kan lebih dari atau sama dengan 55, otomatis dia berhenti di 55. Nah, untuk rentang nilai dari 0 sampai dengan 54, dia masuk di dalam ini. Aturan klasifikasi yang paling terakhir yaitu sisanya dari perhitungan 55, berarti di bawahnya 55, maka dia masuk dalam kategori nilai yang kurang. Oke, karena kita sudah selesai menjelaskan langkah pertama, maka kita akan masuk dalam langkah kedua. Baiklah, karena di langkah kedua ini kita disuruh untuk membandingkan nilai dari data yang kita ambil dengan 4 aturan pengklasifikasian yang telah saya buat di atas ini. Nah, untuk nilai dari data yang saya ambil yaitu data kelima adalah 43, maka langsung saja kita membandingkan dengan aturan pengklasifikasian yang pertama, yaitu yang ini, poin yang ini. Langsung saja, apakah nilai 43 lebih besar atau sama dengan 85? Tidak ya, karena 43 tidak lebih besar atau sama dengan 85. Maka di sini kita centang. Kita X, langsung kita X saja. Nah, selanjutnya kita membandingkan lagi nilai dari data kelima tersebut dengan aturan pengklasifikasian yang kedua, yaitu jika nilai lebih besar atau sama dengan 70. Di sini, apakah nilai 43 lebih besar atau sama dengan 70? Tidak juga ya, maka kita centang. Karena nilai 43 tidak sama dan tidak lebih dari nilai 70. Lanjut lagi pada aturan pengklasifikasian yang
3, yaitu jika tidak memenuhi if keduanya, akan tetapi jika nilai lebih dari atau sama dengan 55, di sini apakah nilai 43 lebih dari atau sama dengan 55? Ternyata tidak juga lagi ya teman-teman, maka cukup kita X-kan lagi. Karena nilai 43 tidak sama atau tidak lebih dari nilai 55. Dan kita lanjut pada aturan membandingkan dengan aturan pengklasifikasian yang terakhir, yaitu sisanya sama dengan kurang. Yang mana sisa atau nilai dari rentang 0 sampai dengan 54 itu masuk di dalam kategori nilai yang kurang. Maka apakah nilai 43 ini masuk di dalam kategori nilai yang kurang atau masuk dalam kategori nilai kurang dari atau sama dengan 54 dan lebih dari atau sama dengan 0, yaitu ya, maka di sini kita centang. Kenapa? Karena nilai 43 ini sendiri terdapat dalam rentang nilai 0 sampai dengan 54. Oke, karena langkah 2 telah selesai, maka kita lanjut pada langkah ketiga. Di langkah ketiga ini cukup simpel karena kita hanya menyimpulkan hasil akhirnya saja. Sebenarnya pada langkah kedua kita sudah tahu, kita sudah dapat kesimpulan untuk hasil akhirnya, akan tetapi akan kita rapikan atau akan kita masukkan di langkah ketiga. Di sini ada nilai dan juga ada keterangan, yang mana nilai ini sendiri merupakan hasil akhir dari perhitungan datanya melalui proses perbandingan antara nilai yang kelima tadi dengan aturan klasifikasinya. Karena di sini yang ditemukan atau nilai kelima itu termasuk dalam aturan klasifikasi yang keempat, maka kita lihat di dalam aturan klasifikasi yang keempat itu dia untuk nilainya termaksud dalam kategori nilai apa, yaitu nilai kurang. Maka langsung saja di sini kita tulis kurang. Nah, jadi keterangannya itu kurang. Jadi untuk nilai 43 dengan keterangan masuk dalam kategori nilai yang kurang. Nah, di sini saya buat tabel yang mana ada 3 tabel, yaitu nama mahasiswa, ada nilai dan ada keterangan. Dimana di sini untuk pada tabel nama mahasiswa itu terdapat nama Andi Saputra dengan nilai, yaitu masukkan nilai 43 dan keterangannya yaitu kurang. Nah, mungkin kurang lebihnya di dalam perhitungan Excel nanti saya membuat tabel seperti ini, akan tetapi yang membedakan di dalam Excel tabelnya terdapat 50 data, di sini hanya saya kasih gambaran seputar tabelnya, dan karena juga kita hanya menghitung satu data, maka saya hanya membuat satu kolom saja dari tabelnya. Oke. Baik, terima kasih. Baiklah, sekarang kita masuk pada perhitungan menggunakan Excel. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya perhitungan manual dengan perhitungan Excel itu sama saja, karena tujuan atau perintah dari metode dan algoritma ini sama, yaitu mengklasifikasikan suatu data ke dalam kelas tertentu. Akan tetapi mungkin cara perhitungan atau cara pengerjaannya yang beda. Ketika kita di perhitungan manual mungkin lebih detail, lebih terstruktur, dan lebih panjang. Akan tetapi di Excel sendiri kita cukup simple, karena sekedar memasukkan rumus, perintah,
dan dia langsung bisa menghasilkan hasilnya. Dan yang lebih kerennya lagi, ketika di Excel, ketika satu data kita sudah masukkan rumus dan sudah menghasilkan hasil, itu data hasil itu bisa ditarik sampai ke data yang terakhir, tabel data yang terakhir, maka secara otomatis datanya akan terisi nanti dengan menggunakan rumus yang sudah saya masukkan di awal. Jadi tidak ada perulangan untuk memasukkan rumus sebanyak data yang ada gitu. Kan tetapi ketika kita hitung manual, itu otomatis dan mau tidak mau kita harus menghitungnya secara manual semua dong. Jadi satu persatu datanya. Nah, itu yang membedakan sebenarnya antara perhitungan Excel dan manual. Tapi tujuannya tetap sama. Dan juga pada kedua perhitungan ini kita juga tetap merujuk kepada aturan pengklasifikasian yang sama juga. Nah, ini ada 4 pengklasifikasian, sangat baik, cukup, dan kurang. Oke, di sini terdapat 3 tabel mahasiswa, nilai, dan keterangan. Yang mana tabel nilai ini sudah lengkap dengan namanya. Jadi itulah yang menjadi data kita, 50 data yang akan kita hitung bersama-sama. Dan hasilnya akan kita taruh di tabel keterangan nanti. Jadi tabel keterangan inilah yang ingin kita eksekusi nanti menggunakan rumusnya. Oke, kalau begitu langsung saja kita hitung bersama dengan menggunakan rumus. Rumus if lebih tepatnya. Nah, ini kita akan menghitung data pertama ya, yaitu 92. Di sel 6D4. C4 deh. Ini kita klik tabel kolom keterangan yang di data pertama, kemudian kita masukkan rumus sama dengan if kita klik sel atau kolom yang ingin kita hitung nilainya. Kemudian kita masukkan perintah yang pertama. Perintah yang pertama itu kita ambil dari mana? Dari ini. Dari aturan pengklasifikasian pertama. Yaitu sangat baik. Nah, maka kita masukkanlah perintah ini. Perintah dari aturan pengklasifikasian yang pertama itu. Di sini perintahnya, jika nilai lebih dari sama dengan 85, maka dia akan mengeluarkan output sangat baik. Perintah pertama sudah masuk, yaitu yang kita ambil dari aturan pengklasifikasian pertama. Nah, lanjut pada perintah pengklasifikasian kedua. Jadi, if lagi. Kita tetap masukkan klik sel atau kolom yang sama, karena ini masih dalam perhitungan data yang pertama. Jika tidak akan tetapi nilai lebih dari atau sama dengan 70, maka dia dikategorikan baik. Oke, koma lagi. Nah, kita masuk pada perintah di aturan pengklasifikasian yang ketiga, yaitu cukup. If kemudian klik sel ini lagi, kolom itu lagi. Perintahnya ini apa? Lebih dari sama dengan 55. Jika nilai lebih dari sama dengan 55, nah ini kita kasih spasi dulu biar rapi. Maka pengeluarannya cukup. Oke. Di sini karena untuk perintah yang keempat itu pada
aturan pengklasifikasian yang terakhir, kurang, kategori kurang. Di sini kita tidak menggunakan, kita tidak menggunakan rumus if seperti pada 3 perintah di atas, karena secara otomatis di sini dibilang sisanya. Berarti sistem atau Excel sendiri akan langsung mengeluarkan hasilnya karena perhitungan ini tidak masuk di dalam 3 kategori if di atas. Nah, begini. Kita tulis saja ya. Kurang. Kemudian tutup kurung. Di sini tutup balas kurung karena buka kurungnya ada 3, maka balas kurungnya juga 3 kali. Oke. Sedikit saya jelaskan terkait dengan kenapa sih di kurang ini kita tidak menaruhkan if. Ya, karena di sini tidak ada perintah if dan sistem secara otomatis juga akan connect ketika semua perintah ini terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka dia langsung masuk ke perintah selanjutnya. Jadi gini, di sini kan ada sangat baik, cukup, dan kurang dengan persyaratannya masing-masing. Ketika persyaratan dari sangat baik terpenuhi, atau baik terpenuhi, atau cukup terpenuhi, maka dia akan mengeluarkan output yang ini baik, sangat, cukup, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika ketiga perintah ini tidak terpenuhi, maka outputnya akan lari ke sini, ke kurang. Itu. Dia outputnya bakal lari ke kurang. Nah, langsung saja nanti kita coba satu persatu juga mulai dari sangat baik, cukup, dan kurang. Karena ini rumusnya sudah selesai, kita enter. Nah, kan otomatis dia mengeluarkan output sangat baik sesuai dengan aturan pengklasifikasian nilai yang ada. Karena sangat baik sudah kita hitung, mari kita hitung lagi yang baik. Tetap menggunakan rumus yang sama. Kita cari nilai yang rentangnya 70-an atau 70-an. Nah, ini dia. Oke. Seperti tadi kita memasukkan rumus saja dengan tujuan untuk menghasilkan hasil nilai yang baik. Kita untuk membuktikan saja di sini. Nah, kita masukkan lagi rumusnya. Sama dengan. Jangan lupa sama dengan teman-teman terlebih dahulu. Sama dengan ini ya, kemudian perintah pertama yang dari 85, maka dia lagi kemudian itu lagi ada yang error nih. Gimana? Mari kita perhatikan. If sel C7 ini dalam kurungnya 2 kali. Oke. Nah, kan secara otomatis dia akan menghasilkan output baik. Kemudian lanjut kita akan hitung yang cukup ya. Kita cari dulu nilai yang di rentang nilai yang cukup. Lebih dari 55. Ini boleh. Ini boleh dia. Oke deh.
Seperti tadi juga, masukkan rumusnya. Lima 70 55. Nah, outputnya cukup. Nih, karena dia lebih dari atau sama dengan 55. Nah, kita masuk ke aturan pengklasifikasian yang keempat. Coba kita cari nilainya lagi. Kita hitung. Berarti di bawahnya 55 ya? Ada ini, 49. Oh ini deng, 43. Yang kita hitung di perhitungan manualnya. Oke, langsung saja kita eksekusi. If sama dengan if selnya kurang dari sama dengan 85, dikategorikan sangat baik, if lagi soal ini lebih dari sama dengan 70, dia dikategorikan baik. If lagi lebih dari sama dengan, lupa ini selnya, jangan lupa ya, ketik. Oke. Lebih dari 55 cukup, kurang. Kurang 3 kali, karena buka kurangnya 3 kali. F C8 5 70 55. Enter. Nah, di sini hasilnya kurang. Outputnya mengeluarkan output kurang. Nah, itulah yang saya maksud simpelnya pada perhitungan Excel. Jadi dia cukup masukkan rumus, kemudian langsung bisa menghasilkan hasil. Nah, karena di sini sudah bisa kita buktikan sangat baik, kurang, cukup dan kurang, maka sekarang saya mau gunakan cara cepatnya. Jadi cukup menarik dari sini sampai ke bawah. Kita hapus dulu. Sudah kita isi. Nah, kita hitung kembali ya. Kita mulai dari awal. Nah, oke. Masih kosong. Kemudian kita ingin menghitung langsung secara otomatis semuanya. Jadi seperti tadi kita masukkan dulu rumus E sama dengan
if tekan selnya lebih dari sama dengan 85, maka outputnya sangat baik. Lanjut if lagi, pencet selnya lebih dari sama dengan 70, maka outputnya baik. Kemudian lanjut lagi if, yang terakhir klik selnya, kolomnya lebih dari sama dengan 55, kategorinya cukup, outputnya cukup, dan langsung sini kurang, tutup deh. Kita perhatikan dulu, mungkin ada yang keliru. Oke, enter. Nah, karena ini sudah mengeluarkan output sangat baik atau mengeluarkan hasil akhir dari datanya, langsung saja cara simpelnya bisa kita tarik seperti ini untuk ke 50 datanya. Nah, just as simple as that, bukan? Simple sekali. Jadi kenapa tadi saya memasukkan rumus sebanyak 4 kali ya, karena ingin membuktikan saja dengan berpatokan kepada ini aturan pengklasifikasiannya. Dan ini sudah terbukti sama, bisa kita lihat 88 itu masuk dalam kategori mana, 81 juga masuk dalam kategori baik, cukup masuk karena lebih dari atau sama dengan 55. Nah, jadi data yang pertama sampai data yang ke-50 itu semua telah klasifikasinya hasilnya telah dibuktikan gitu. Ini bisa kita lihat bersama bahwasannya semua tabel pada keterangan itu, sel pada keterangan itu sudah terisi dengan outputnya berdasarkan dengan hasil klasifikasi datanya. Gitu. Seperti tujuan awal dari metode kami ini, yaitu untuk mengklasifikasikan data sesuai dengan kelas tertentu. Yang dimaksud dengan kelas tertentu ini yaitu dia termaksud dalam kategori apa. Ini kelas tertentu kayak masuk dalam kategori baikkah, sangat baikkah, cukup, atau kurang, seperti itu. Untuk menemukan atau mendapatkan data yang sistematis, jelas, dan tentunya terukur. Karena kita menghitung, seperti kita tahu, kita menghitung data ini dengan tujuan supaya bisa mengetahui bahwa nilai ini kemana, masuknya kemana, ini kemana. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengukuran. Maksudnya nilainya terukur gitu. Oke deh, karena tadi juga prosesnya cukup jelas, saya rasa kita bisa pahami bersama. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian kode pada Python untuk menjalankan sebuah metode yang kami gunakan, yaitu rule-based classification. Nah, di dalam metodenya itu menggunakan if-else. Baik, untuk pertama-tama kita lihat di sini dari implementasinya, dia menggunakan import random, di mana import random ini digunakan untuk mengakses fungsi random.readin yang nantinya akan digunakan untuk membuat data dari nilai acak. Kemudian kita akan masuk ke generate 50 data
dari 50 data nilai acak antara 0 sampai 100. Di mana dari data nilai ini memiliki list comprehension, yang artinya dari pertama ia membuat daftar data nilai yang berisi 50 angka acak dari 0 sampai 100. Kemudian di sini juga ada fungsi random.randin, di mana fungsinya ini untuk menghasilkan satu angka acak dari 0 hingga 100. Kemudian di sini juga ada for in range, di mana akan mengulang proses itu sebanyak 50 kali. Sekarang kita akan masuk ke bagian fungsi untuk menentukan kategori nilai. Baik, di dalam fungsi ini memiliki nama kategori nilai. Nah, kemudian dari kategori nilai ini akan menerima berbagai input yang kita jalankan menggunakan if, elif, dan else. Jadi kita menggunakan 3 kemungkinan dalamnya, dari if, elif, dan else. Dimana dari if-nya ini, jika nilainya lebih dari sama dengan 85, maka akan direturn sangat baik. Namun, jika dari nilainya itu lebih besar daripada 70, maka akan direturn baik. Begitupun dengan nilai yang lebih besar dari 55, akan direturn cukup. Namun, jika nilainya tidak mencukupi di bawah dari 55, maka akan direturn kurang. Kemudian kita akan tampilkan hasil untuk setiap mahasiswa. Di sini ada print dari nomor, nilai, dan kategori. Di sini saya menggunakan T ini sebagai tempat agar bisa untuk dilihat rapi ya. Fungsinya untuk tab. Kemudian dari menampilkan hasil klasifikasinya, di sini ada for i, yang dimana for i ini dari nilai in, yaitu dia akan menampilkan dari enumerate dari data nilai dan startnya yang dimulai dari 1. Seperti contohnya pada i ini adalah nomor dari setiap mahasiswa, dia akan memulai dari 1. Kemudian dari nilainya ini adalah nilai dari mahasiswa dari yang dilakukan perulangan tadi. Kemudian akan di print di sini untuk menampilkan nomor, nilai, dan klasifikasi dari fungsi, yaitu kategori nilai. Untuk itu, mari kita lihat sama-sama bagaimana hasil yang dijalankan di dalam kode ini. Nah, dia akan mulai dari 1 hingga mencapai 50 data. Oke, cukup sekian dari penjelasan kode Python yang digunakan di dalam metode Rule Based Classification. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi ke perhitungan manual. Untuk kesimpulan dari materi kami yaitu yang pertama, selection algoritma dapat digunakan dengan metode pendekatan rule based. Yang kedua, metode rule based classification efektif untuk tugas klasifikasi sederhana. Yang ketiga, if else memungkinkan implementasi eksplisit dari aturan. Kemudian yang terakhir, metode dan algoritma ini cocok diimplementasikan di dalam Python maupun Excel. Demikian penjelasan kami dari kelompok 2 mengenai metode rule based classification di dalam penerapan selection algorithm.
Jika ada yang salah di dalam penerapannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika terdapat pertanyaan, jangan lupa untuk ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Oke. Bye-bye. Thank you.